Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat bukan? Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan kesehatan, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMPN 1 Gambiran kelas 8. Anak-anakku dimanapun kalian berada, tentu kita ketika mau bepergian kemana, kita mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Tidak mungkin ketika kita mau pergi atau apa, kita tidak mempunyai tujuan yang jelas. Oleh karena itu, kita harus mempunyai pedoman dalam melaksanakan perjalanan tersebut. Begitu juga dalam Islam. Kita sebagai umat Islam yang notabene adalah tujuannya menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Oleh karena itu, kita harus mempunyai pedoman yang jelas pula. Oleh karena itu anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga materi ini nanti dapat kita ambil hikmah dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, saksikan terus video dari Pak Awa. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh, dengan harapan apa yang kita pelajari akan bermanfaat bagi kita semua dan tentunya mendatangkan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah siswa diharapkan pertama, siswa dapat menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah yang telah dipelajari. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama kitab-kitab Allah beserta Rasulnya yang menerima kitab-kitab Allah tersebut. Dan selanjutnya, siswa dapat menjelaskan keistimewaan Al-Quran dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Tahukah kalian makna beriman kepada kitab-kitab Allah? Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan sebuah anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Karena kitab-kitab Allah tersebut dapat memberikan sebuah jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi manusia, sehingga manusia bisa berpedoman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, manusia dapat membedakan sesuatu yang hak atau benar dan sesuatu yang batil atau salah. Juga dapat membedakan sesuatu yang bermanfaat atau mengandung kebaikan dan juga dapat membedakan mudorot atau sebuah keburukan. Anak-anak, kemudian ini adalah dalil nakli beriman kepada kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Oke anak-anak, ini adalah dalil nakli beriman pada kitab Allah, yaitu dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Setelah ini kalian bisa membaca sendiri ayat ini di rumah secara tartil, yaitu dengan baik dan benar. Setelah itu kalian bisa menghayati, memaknai isi dan kesimpulan daripada ayat tersebut dengan cara mempelajari arti dan maknanya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam kitab-kitab Allah. Yang pertama diturunkan yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Yang kedua kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir tentunya kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Habibuna Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalian diharapkan mampu menyebutkan keempat kitab tersebut sekaligus nama-nama Rasul yang menerima kitab dari Allah tersebut. Ini adalah rincian dari keempat kitab Allah tersebut yang telah diturunkannya kepada para rasul-rasul pilihannya. Inti dari keempat kitab tersebut adalah cara mengesakan atau mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan satu-satunya yang ada di dunia ini. Tentunya sekali lagi Al-Quran sebagai kitab pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian ini adalah keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu. Pertama, isinya lengkap. Yang kedua, sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, bahasanya yang indah. Yang keempat, membacanya merupakan sebuah ibadah dan dapat pahala. Yang kelima, sumber hukum dari segala apapun aspek kehidupan. Yang keenam, penawar penyakit. Dan yang terakhir, sebagai mukjizat Rasulullah. Tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang hikmah beriman pada kitab Allah. Pertama, memberikan sebuah petunjuk agar manusia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, pedoman hidup manusia untuk bisa ke jalan yang lurus dan benar. Yang ketiga, memberikan sebuah informasi sejarah tentang umat-umat terdahulu. Yang keempat, mensyukuri segala anugerah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Dan yang terakhir, menjadikan hati kita tenang setelah kita membaca dan menghayati isi Al-Quran. Tentu masih banyak hikmah beriman pada Allah. Iman kita pada kitab-kitab Allah, kalian bisa membaca dari buku paket atau literasi yang lain. Demikianlah pembahasan tentang beriman pada kitab-kitab Allah. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini dengan baik dan benar. Dan kalian bisa mengamalkan apa hikmah daripada beriman kepada kitab-kitab Allah. Juga kalian juga mampu menjelaskan makna beriman kepada kitab Allah. Selain itu, kalian juga paham kitab apa saja yang diturunkan dan kepada Nabi siapa saja kitab itu diturunkan. Semoga kalian sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.